Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih anak-anak murid Bapak pada hari ini? Semoga selalu diberi perlindungan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, sudah lama ya kita tidak bertemu di satu ruangan anak-anak. Tapi kita tidak boleh sedih ya. Kita berdoa bersama agar pandemi ini akan cepat selesai. Oke, langsung saja ke materi kita ya anak-anakku. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Pembahasan yang kita akan bahas adalah yang pertama, pengertian ruang, contoh ruang di sekitar kita, dan pengertian interaksi. Jadi anak-anak, di sini Bapak akan membahas tentang pengertian ruang. Ruang adalah suatu wadah atau tempat yang meliputi darat, laut, dan udara. Di ruang tersebutlah manusia beserta makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta berbagai aktivitas untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Yang pertama, yaitu saling melengkapi atau complementarity. Faktor ini terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu wilayah atau negara. Seperti contoh, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai tidak dapat memenuhi kebutuhan sayur, mayur, serta buah-buahan. Dikarenakan sayur mayur dan buah-buahan hanya dapat tumbuh di kawasan lereng pegunungan. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan diperlukan suatu interaksi dengan penduduk wilayah lereng pegunungan melalui aktivitas jual beli. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Faktor kesempatan antara ini dapat terjadi karena adanya pilihan yang lebih baik atau sudah tersedianya alternatif lain untuk memperoleh suatu barang yang sama. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Faktor ini dapat terjadi dikarenakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan suatu interaksi tidak memadai atau mengalami kendala. Sekian pembahasan dari pengertian ruang. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan contoh ruang di sekitar kita. Nah, interaksi antar ruang bisa berupa pergerakan orang, barang, informasi, dan lain sebagainya. Kondisi alam di wilayah Indonesia berbeda-beda satu sama lain dan turut menjadi penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Oke, Bapak akan menjelaskan 5 contoh interaksi antar ruang yang ada di Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah jalur perdagangan dunia. Hal ini membuat interaksi antara Indonesia dan bangsa lain mudah terjalin. Indonesia sendiri aktif sebagai pengimpor dan pengekspor. Artinya, ada pertukaran barang antara Indonesia dengan negara lainnya. Kegiatan ini termaksud juga dalam interaksi antar ruang. Kemudian contoh yang kedua adalah wilayah Pulau Kalimantan. Wilayah Pulau Kalimantan sangat kaya akan bahan tambang. Potensi ini tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Potensi yang besar tersebut turut menarik banyak pekerja yang berasal dari luar Kalimantan yang tentu diperlukan dalam mengolah sumber daya tambang tadi. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu saat terjadi angin muson barat, interaksi udara yang berlangsung di Samudra Pasifik akan menyebabkan beberapa bagian di Indonesia terkena hujan. Hal ini berarti terjadi interaksi antar ruang di mana peristiwa atau kejadian di ruang lain yakni Samudra Pasifik memiliki dampak di ruang lainnya yakni Indonesia. Baik, untuk contoh selanjutnya yaitu interaksi antar ruang juga dapat terjadi pada proses jual beli atau pertukaran barang antara masyarakat penghasil ikan yang bermukim di dekat laut dengan masyarakat penghasil sayuran yang banyak bermukim di pegunungan dan perbukitan.
Nah, ini adalah contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir yang itu beraneka ragamnya jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Juga merupakan akibat dari interaksi antar ruang yang terjadi ribuan tahun lalu. Flora dan fauna di Indonesia memiliki corak Asiatis dan Australialis. Hal ini disebabkan karena dahulu benua belum terpisah, melainkan sebuah kesatuan yang dikenal dengan nama Pangea. Sekian yang bisa Bapak jelaskan tentang contoh ruang di sekitar kita. Terima kasih. Hai, nama saya Gapur. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu interaksi. Jadi, interaksi adalah cara untuk mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan masalah yang berkaitan dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan cara melihatnya, interaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Jika secara fisik, setiap ruang pasti mempunyai karakteristik fisik yang sesuai dengan perannya pada wilayah tertentu. Misalnya pada tempat untuk pusat perdagangan. Sedangkan yang non-fisik, interaksi antar ruang dapat dilihat dari adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi. Ada beberapa bentuk interaksi antar ruang, yaitu antara lain mobilitas penduduk. Artinya interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya transmigrasi, imigrasi, urbanisasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi, yaitu bentuk interaksi melalui perpindahan pada suatu ide atau gagasan dan informasi. Contohnya pengiriman informasi langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu transportasi, yaitu suatu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Baik, untuk mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, Bapak mau memberikan soal. Soal yang pertama, saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian ruang. Soal yang kedua, sebutkan contoh interaksi antar ruang di Indonesia. Yang ketiga, sebutkan faktor terjadinya interaksi ke ruangan. Yang keempat, jelaskan pengertian interaksi. Dan yang kelima, sebutkan dampak interaksi antar ruang. Baik, untuk tugas evaluasi ini Bapak harap anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya minggu depan. Silahkan dikumpulkan dalam bentuk file Word dan kirimkan ke WA Bapak. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini itu saja. Terima kasih untuk yang murid-murid Bapak yang mendengarkan dan mengamati video ini. Semoga kita selalu sehat selalu. Mungkin itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.